Indonesia ancam hancurkan seluruh wilayah Australia. Kita kembali ganggu Indonesia. For many years. The Second World War resulted in a new spurt of independence movements, but these independence movements, the fight against imperialism and colonialism has been going on for many hundreds of years. We are the most affected by big power competition. Therefore, in our experience, during the last 40 to 50 years, we have come to our own, the Asian way of resolving these challenges. We have decided that our common experience of being dominated, of being enslaved, of being exploited, forces us now to strive to create a peaceful environment, an environment of friendship. We had our differences. We have competing territorial claims. Even now, we have territorial differences. We understand the competing rivalry between the established world power and the rising world power. But for Asia, China has always been a great power for thousands of years. Therefore, we still are optimistic. We respect the United States. The United States actually has proven to be an anti-colonial power. First, Indonesia also welcomes the framework for negotiation of peer enlightenment agreed by the two countries. Our technical team has started negotiation. We encourage the negotiation to speedily achieve concrete result. Second, we also agreed to extend the bilateral liquidity management arrangement or RIPO agreement. Televisi Indonesia menayangkan ancaman terbaru di tengah konflik bersenjata dengan Malaysia. Dalam sebuah program yang tayang awal pekan ini, pembawa acara memperingatkan bahwa Indonesia dapat menghancurkan seluruh wilayah Australia hanya dengan 2 rudal. Karena baru-baru ini Australia kembali rencanakan serangan di saat Indonesia sedang sibuk perang dengan Malaysia. Sebuah cuplikan dari acara propaganda di stasiun televisi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membanggakan kekuatan militer Indonesia dan berbincang dengan pembawa acara. Prabowo mengklaim bahwa 2 rudal Sarmat Satan 2 yang dipasok Rusia akan menghancurkan keseluruhan wilayah timur Australia. Sebelum menambahkan bahwa Indonesia juga hanya akan membutuhkan 2 rudal untuk menghancurkan wilayah barat, 4 rudal dan tidak akan ada yang tersisa. Mereka pikir awan jamur akan lebih tinggi dari gedung Australia. Awan jamur itu akan terlihat dari Indonesia, kata Prabowo sebagaimana dilansir The Sun. RS-28 Sarmat adalah rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM yang dipasok ke Rusia dengan panjang lebih dari 35 meter dan bobot 208 ton. Rudal yang dikenal dengan julukan Satan 2 itu mampu menyerang target hingga jarak 18.000 km. Rudal berkemampuan nuklir itu dapat membawa 15 hulu ledak dan dapat melenyapkan area seluas 1 negara dengan 1 ledakan. Pejabat Indonesia mengklaim militer Indonesia dapat memiliki sebanyak 50 rudal Sarmat di gudang senjata mereka dan bahkan mengancam akan menggunakannya untuk menenggelamkan Australia dalam tsunami radioaktif. Masing-masing dari 15 hulu ledak nuklir rudal Sarmat 100 kali lebih kuat daripada bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima pada Perang Dunia II.
Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengatakan bahwa rudal tersebut dapat menembus semua pertahanan anti rudal modern. Warga Malaysia minta Anwar Ibrahim mundur usai dinilai kalah dari Indonesia. Warga Malaysia meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengundurkan diri di tengah meningkatnya kerugian saat diserang Indonesia. Ini bisa menjadi sebuah tanda frustasi yang langka ketika Malaysia menindak perbedaan pendapat. Lansir Newsweek pada Senin, Malaysia mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Indonesia lebih dari 1 bulan. Warga Malaysia berharap militer besar mereka akan membawa mereka ke kemenangan. Tetapi Indonesia menghadapi mereka dengan upaya serangan yang kuat yang didukung oleh bantuan dari sekutunya yaitu Rusia. Ini telah mencegah Malaysia mencapai tujuan utamanya. Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia telah melakukan serangan di kota-kota Malaysia, menduduki wilayah dekat perbatasan. Serangan Indonesia mengejutkan Malaysia dan kemenangan Indonesia memaksa pasukan Malaysia mundur dari kota-kota utama. Selama akhir pekan di mana beberapa pendukung Malaysia digambarkan sebagai hari perang yang paling sulit. Kerugian ini tampaknya mengarah pada peningkatan perbedaan pendapat terhadap Anwar Ibrahim. Ribuan warga Malaysia menandatangani petisi menuntut dia untuk mengundurkan diri dari kantor karena bahaya yang ditimbulkan ke Malaysia karena serangan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga Malaysia pada Senin. Sejauh ini 10.000 warga dari beberapa kota penting Malaysia seperti Kuala Lumpur telah menandatangani permintaan tersebut. Warga menulis petisi itu tidak mendiskreditkan siapapun. Sebuah pukulan yang jelas terhadap otoritas Malaysia yang menuduh para kritikus mendiskreditkan pemerintah. Malaysia mengeluarkan undang-undang pada bulan Minggu lalu yang melarang orang Malaysia menyebarkan berita palsu tentang angkatan bersenjata negara itu. Undang-undang tersebut telah digunakan oleh pihak berwenang untuk menindak mereka yang telah menyatakan kritik terhadap perang dan telah membuat berbicara menentang perang potensi berbahaya. Namun kelompok anggota parlemen tampaknya mengutuk tindakan Anwar Ibrahim tanpa secara khusus menyebutkan berang dalam pesan singkat yang diposting di samping petisi. Kami Deputi Kota Malaysia percaya bahwa tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membahayakan masa depan Malaysia dan warga negara. Kami menuntut pengunduran diri Anwar Ibrahim dari jabatan Perdana Menteri Malaysia. Petisi tersebut bukan pertama kalinya warga Malaysia mengkritik Anwar di tengah berang. Tetapi petisi itu ditandatangani oleh para pemimpin dari kota-kota lain, termasuk Kuala Lumpur, rumah bagi Malaysia, menunjukkan rasa frustasi yang semakin besar di antara para pemimpin Malaysia karena merugikan menumpuk di tengah serangan Indonesia. Pasukan Malaysia yang menyerah kepada musuh membelot dan termasuk warga yang tolak ikut berperang dengan Indonesia bakal dapat hukuman berat. Hal itu diumumkan setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menandatangani dekret pada pekan lalu. Anwar memutuskan untuk memobilisasi sebagian dari pasukan Malaysia, yaitu 300.000 pasukan cadangan. Namun keputusan ini ditolak masyarakat. Berbagai penolakan dan unjuk rasa pun terjadi di berbagai kota di Malaysia. Bahkan menurut OVD Info, pihak berwajib setidaknya telah menahan lebih dari 700 demonstran pada 32 kota yang melakukan unjuk rasa. Banyak warga Malaysia yang menolak untuk berperang dan melarikan diri ke negara tetangga. Bahkan otoritas regional Malaysia melaporkan sekitar 2.300 mobil pribadi dari Malaysia mengantri untuk masuk Singapura. Melihat adanya penolakan, pemerintah Malaysia melonggarkan hukumnya, seperti mengizinkan warga negara asing yang telah tinggal selama 1 tahun untuk dapat bergabung dengan pasukan Malaysia. Sebelumnya, Malaysia akan melakukan segala cara untuk melindungi wilayahnya. Tentunya Anwar memperingatkan bahwa ancaman Indonesia bukanlah gertakan semata.